Indonesia hebat dan cerdas. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Kiki. Kali ini kita akan belajar materi tentang katabolisme, khususnya subtopik respirasi aerob. Seperti apa respirasi aerob itu? Kalian coba perhatikan video berikut. فرخة ليفربول الميول ريال مدريد في حالة ذهول. محمد صلاح يوزع، فيرجيل فان دايك الهولندي كان اقوى من الحارس نافاس. شوف الارتقاء، رونالدو ارادها في التسعين. كريستيانو العجيب، رونالدو الموهبة يعدل. لا راية لكريم بنزيما. رونالدو بالراس والقناص، رايع لوريس كاريوس، وكريم في موقف متسلل. هدف أبيض للريال. الإعادة نعم، قنال وناتشو هو اختيار زين الدين زيدان كمدافع أيمن في مكان للثاني كارفاخال. يبدو أن المباراة النهائية يبقى دائما محمد صلاح يريد المرور ومعاه راموس. إيسكو شوف ثلاثة لاعبين في الضغط العالي على إيسكو، لا يمكن المرور. إصابة لمحمد صلاح على مستوى الكتف وروح رياضية من راموس. يبدو أنه لن يقدر. Nah, sudah kalian simak kan video tadi? Bagaimana para pemain sepak bola melakukan banyak gerakan? Tentu saja karena adanya energi. Dari mana energi itu berasal? Kita akan pelajari hal tersebut di materi ini. Untuk itu tujuan pembelajaran dari materi ini adalah seperti kita ketahui, metabolisme terdiri atas dua macam reaksi, yaitu reaksi katabolisme dan anabolisme. Reaksi katabolisme adalah reaksi pembongkaran, yaitu pembongkaran suatu molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Contoh peristiwanya adalah respirasi, di mana respirasi dibedakan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya oksigen, yaitu respirasi aerob jika ada oksigen dan respirasi anaerob jika tidak ada oksigen, atau biasa kita sebut atau kita kenal sebagai fermentasi. Reaksi yang kedua atau berikutnya adalah anabolisme, yaitu reaksi penyusunan molekul besar dari molekul kecil atau molekul kompleks dari molekul sederhana. Contoh peristiwanya adalah fotosintesis atau asimilasi. Perhatikan reaksi respirasi aerob berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus sejumlah ATP. Dalam setiap reaksi pada respirasi aerob akan dihasilkan beberapa ATP. Dan inilah yang kita akan pelajari sebagaimana berikut ini. ATP atau adenosin trifosfat merupakan molekul berenergi tinggi. Dia tersusun atas 3 molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Ikatan kimianya labil dan mudah lepas. Dari 3 ATP menjadi 2 ADP. Nah, lepasnya ikatan tersebut diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kilokal per mol atau 30,5 kilojoule per mol. Reaksinya dapat balik. Dari ATP dipecah menjadi ADP plus P atau reaksi pemecahan ATP, yakni dibutuhkannya ATP.
atau ADP plus P menjadi ATP, yaitu reaksi pembentukan ATP, yakni dihasilkannya ATP. Sintesis ATP dari ADP plus P disebut fosforilasi. Perhatikan gambar berikut. Ada dua bagian sel yang amat penting dalam reaksi respirasi, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Kalian amati pula bagaimana reaksi terjadi jika ada oksigen dan jika tidak ada oksigen. Perhatikan tanda panah ini. Glukosa yang berasal dari makanan masuk ke dalam sel dan mengalami reaksi pemecahan sehingga dihasilkan asam pirufat. Jika ada oksigen atau tersedia oksigen di dalam sel, maka reaksi yang terjadi di sitoplasma ini akan dilanjutkan ke mitokondria menuju ke tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap perubahan menjadi asetil-CoA, kemudian tahap siklus Krebs, dan tahap reaksi transport elektron. Namun, jika tidak ada oksigen, asam pirufat tadi akan mengalami fermentasi menjadi asam laktat. Respirasi aerob terdiri atas 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, di mana mulai reaksi ini akan terjadi jika ada oksigen di dalam sel. Lalu dilanjutkan tahap berikutnya siklus Krebs, dan yang terakhir adalah sistem transport elektron. Tahap yang pertama adalah glikolisis. Mulai dari satu molekul glukosa dipecah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian dipecah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukosa isomerase, dan seterusnya sampai 10 reaksi hingga hasil akhir diperoleh 2 molekul asam pirufat. Perhatikan ATP yang dibutuhkan dan yang dihasilkan di sini. Pada pemecahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dibutuhkan 1 ATP. Begitu juga pada pembentukan fruktosa 1,6 bifosfat juga dibutuhkan 1 ATP. Namun di sini ATP tidak tersedia sebenarnya di dalam sel, melainkan dibutuhkannya ATP ini karena ada reaksi pemecahan molekul-molekul tadi. Nah, selain ATP juga dihasilkan NADH, yaitu sebanyak 2 NADH. Kemudian terbentuk juga 2 ATP dari pemecahan 1,3 bisfosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase menjadi 3 fosfogliserat. Begitu juga dihasilkan ATP sebanyak 2 ATP dalam perubahan fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase menjadi 2 asam pirufat. Rangkaian reaksi pada glikolisis ini adalah menguraikan 1 molekul glukosa yang terjadi di sitoplasma sel dengan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP.
Perhatikan di sini. Dihasilkannya 2 ATP karena terjadi pengurangan jumlah ATP yang dipinjam dengan ATP yang dihasilkan. ATP yang dipinjam sebanyak 2 ATP, sedangkan ATP yang dihasilkan sebanyak 4 ATP. Untuk itu, total ATP yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sebesar 4 dikurangi 2. ATP yang dihasilkan dikurangi jumlah ATP yang dipinjam sehingga dihasilkan 2 ATP. Baik, sekarang ada sekilas soal ya. Apakah pernyataan berikut benar? Kalian bisa pilih benar atau salah. Pernyataannya, glikolisis hanya terjadi jika tubuh kekurangan oksigen. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah. Glikolisis dapat terjadi baik tubuh tersedia oksigen maupun kekurangan oksigen. Oke, bagaimana proses enzimatis yang terjadi dalam glikolisis? Perhatikan kembali slide berikut ini. Glikolisis sebagai reaksi enzimatis dapat dilihat dari salah satu contoh berikut. Substrat atau reaktan adalah glukosa. Enzim yang mengkatalisis reaksi adalah heksokinase. Dan produk yang dihasilkan adalah glukosa 6-fosfat. Jadi, dalam tahap glikolisis pun juga terjadi banyak reaksi enzimatis. Yang bercetak merah ini ya adalah enzim-enzim yang dibutuhkan dalam setiap reaksi yang ada dalam glikolisis. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah menyimak sebagian dari yang saya paparkan? Apakah lanjut? Atau sedikit bingung? Atau berhenti sampai sini? Oke, saya harap semuanya memilih lanjutkan ya. Oke, tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Merupakan reaksi pembentukan asetil koenzim A atau asetil-CoA di mana 2 asam pirufat mengalami dekarboksilasi oksidatif. Reaksi ini terjadi jika di dalam sel terdapat cukup oksigen. Makanya di sini dinamakan oksidatif, butuh oksigen. Tahap tersebut berlangsung di dalam membran luar mitokondria. Molekul asam pirufat dioksidasi menjadi 2 gugus asetil dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti ini. Nah, hidrogen yang dilepaskan mereduksi NAD+ menjadi NADH.
Jadi, hasil akhir reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Gugus berkarbon 2-asetil-CoA memasuki siklus. Terjadi di matriks mitokondria dan terdiri dari beberapa tahap sebanyak 9 rangkaian reaksi, di mana masing-masing dikatalisis oleh enzim khusus. Sebagai berikut. Dari 1 molekul asetil-CoA diubah menjadi sitrat, sitrat diubah menjadi isositrat, kemudian diubah menjadi alfa ketobutarat, dan seterusnya sampai menjadi oksaloasetat, kembali lagi masuk ke dalam siklus berikutnya asetil-CoA. Sehingga hasilnya adalah terbentuknya NADH selain molekul tadi, kemudian terbentuk ATP, terbentuk pula FADH2, dan terbentuk lagi NADH, sehingga total di sini hasil akhir dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 4 CO2, ini 6 NADH, dan 2 FADH2. Oke, soal lagi ya. Perhatikan slide sebelumnya. Untuk 2 molekul asetil-CoA yang dihasilkan dari tahap dekarboksilasi oksidatif, dibutuhkan berapa kali siklus Krebs? Nah, di sini 1 molekul asetil-CoA masuk ke dalam 1 siklus Krebs. Sehingga dari hasil dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan 2 asetil-CoA, maka dibutuhkan 2 kali siklus itu ya. Oke, tahap yang terakhir, ini tahap yang keempat, adalah sistem transport elektron. Nama lain reaksinya adalah fosforilasi oksidatif. Terjadi di bagian membran dalam mitokondria, di mana pada reaksi ini aliran elektron dari senyawa organik menuju oksigen akan menghasilkan energi untuk membuat ATP dari ADP dan fosfat. Hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. Oksigen berperan sebagai penerima elektron atau akseptor elektron yang terakhir. Oksigen akan menerima H+ menjadi H2O. Dan ATP yang dihasilkan sebanyak 26 atau 28 ATP. Ini menurut sumber yang terbaru dari buku Biology oleh Campbell tahun 2016. Ringkasan reaksi transport elektronnya adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 elektron pembawa yang berasal dari glikolisis, yaitu pada molekul NADH, di mana yang berpindah dari NADH ke mitokondria ini adalah protonnya. H+ dibawa menuju mitokondria, jika yang menerima adalah NADH, maka terjadi perubahan sebagai berikut, di mana NADH setara dengan 2,5 ATP. Jika proton dari NADH diterima oleh FADH,
maka reaksinya sebagai berikut, di mana 1 FADH2 setara dengan 1,5 ATP. Seperti ini perhitungannya. Hasil akhir dari sistem transport elektron, jika pembawa elektron dari NADH, maka 10 NADH ditambah 5 O2 di bawah enzim sitrokrom menjadi 5 H2O plus 10 NAD plus 25 ATP. Lalu 2 FADH2 ditambah oksigen dibawa oleh enzim sitrokrom dihasilkan H2O plus 2 FAD plus 3 ATP. NADH di sini berasal dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. FADH2 berasal dari siklus Krebs. Yang kedua, jika pembawa elektronnya dari FADH2, maka di sini reaksinya ada 8 NADH ditambah 5 oksigen dibawa oleh enzim sitrokrom menjadi 5 H2O plus 10 NAD plus 20 ATP. Dan 4 FADH2 plus oksigen dibawa oleh enzim sitrokrom menjadi H2O plus 2 FAD plus 6 ATP. Jumlah ATP 20 dan 6 ini berasal dari 1 NADH setara 2,5 dan 1 FADH2 setara dengan 1,5 ATP. Jadi 8 kali 2,5 menjadi 20 ATP, 4 kali 1,5 menjadi 6 ATP. Jadi berapa total energi yang dihasilkan dari reaksi respirasi aerob? Kita perinci sebagai berikut. Jika pembawa elektron berasal dari NADH, maka dari tahap yang pertama yaitu glikolisis dihasilkan 2 ATP, dari tahap siklus Krebs dihasilkan juga 2 ATP, dan dari reaksi transport elektron dihasilkan 28 ATP, sehingga total energi yang dihasilkan adalah 32 ATP. Namun jika dihasilkan pembawa elektronnya dari FADH2, maka dari tahap yang pertama glikolisis dihasilkan 2 ATP, dari siklus Krebs juga 2 ATP, dan dari reaksi transport elektron dihasilkan 26 ATP, sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 30 ATP. Nah, sekarang kalian simpulkan apa saja yang terjadi pada reaksi respirasi aerob, meliputi nama tahap, tempat terjadinya substrat, dan produk yang dihasilkan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.